Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Kang Fadil. Nah, ini adalah mungkin penutup episode kita tentang mengembangkan ide bisnis menjadi sebuah bisnis ya. Jadi mungkin nanti kita ketemu di episode selanjutnya untuk topik yang lain. Nah, episode ini kita akan ngomongin tentang customer experiment. Jadi dengan melakukan eksperimen bersama customer kita atau calon customer kita, harapannya kita semakin yakin bahwa ide-ide yang sudah kita buat itu sudah tervalidasi. Memang problemnya terjadi pada customer kita dan mereka juga menceritakan pain mereka, problem mereka itu sesuai apa yang kita pikirkan, yang udah kita tuangkan ke dalam value proposition produk kita. Nah, di luar itu kita juga harus memvalidasikan solusi kita secara spesifik kepada customer kita. Apakah problem solve yang mereka butuhkan sudah terdapat pada solusi yang kita tuangkan ke dalam produk kita. Nah, konsepnya di sini kita tidak langsung membuat produk jadi, tapi bagaimana secara bertahap kita memvalidasi mulai dari konsep solusinya, kemudian problem yang memang eksis, setelah itu fitur-fiturnya memang itu nggak yang dibutuhin customer. Nah, itu kalau sudah menjawab berarti kita yakin untuk ngambil langkah untuk benar-benar eh, gaspol untuk mewujudkan produk itu secara lengkap. Oke, nah subjek eksperimen ini bisa dilihat dari tiga perspektif. Yang pertama dari sisi pelanggan. Nah, apakah tugas pelanggan atau problem pelanggan ini yang harus diselesaikan? Nah, ini kan tadi tertuang pada ideation awal kita. Begini, habis itu bagaimana mereka melakukan tugasnya secara berurutan dan juga apa harapan atau gain yang diharapkan oleh customer dari penyelesaian tugas mereka. Atau dari sisi produk, subjek eksperimennya bisa berupa bagaimana sih produk ini bisa benar-benar menghasilkan uang gitu kan. Terus apa sih yang biasanya bikin customer switch ke produk lain atau apakah yang membuat produk customer ini berpindah atau berhenti menggunakan produk kita atau bagaimana membuat aplikasi kita ini semakin viral gitu ya di sosial media atau di antar pelanggan tersebut. Nah, dari sisi strategi juga bisa bertanya mengenai bagaimana mengefisiensikan biaya produksi atau bagaimana melakukan strategi marketing sales yang sangat efektif untuk menghasilkan banyak akuisisi customer baru gitu ya. Dan banyak hal lain yang teman-teman yang bisa dilakukan dengan eksperimen ini dari berbagai perspektif tadi. Nah, siklus dalam melakukan eksperimen itu kita ada beberapa. Kita mulai dari konsep dulu. Jadi kita dari mulai pokok permasalahan yang mau kita jawab, dari subjek eksperimen yang mau kita jawab. Jadi kita berpikirnya mundur dari belakang dulu, dari hasil dulu, terus apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, ini contohnya. Kita pengen mendapatkan ide atau hasil learning yang baru eh, terhadap subjek eksperimen yang mau kita lakukan. Habis itu kita cari tahu bagaimana caranya. Terus bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana mengukur sehingga mendapatkan data tersebut. Nah, baru yang paling penting adalah bagaimana membuat alat atau produk semi jadi gitu ya, atau cara untuk mengumpulkan data-data tersebut supaya target dari eksperimen kita bisa tercapai gitu. Nah, itu yang kita namakan MVP. Jadi alat eksperimen. Nah, contohnya ini ceritanya perencanaannya bagaimana kita meningkatkan akuisisi pengguna baru. Nah, itu yang mau dicapai dari eksperimen kita. Kemudian bagaimana mendapatkan datanya, nah gitu ya. Data apa yang mau kita ambil adalah data untuk menguji kampanye atau efektivitas dari landing page kita gitu ya. Caranya gimana? Berarti ada yang diukur. Caranya adalah kita mengukur, menganalisa landing page yang kita bikin. Caranya naruh melalui Google Analytics atau analitik yang lain untuk melihat berapa sih pelanggan yang visit ke landing page kita
dan berapa orang yang subscribe, atau berapa orang yang daftar, atau berapa orang yang mungkin langsung nyobain bahkan bayar di awal. Nah, itu contohnya perencanaan eksperimen. Nah, habis itu lakukan eksperimen itu atau pelaksanaannya. Yang pertama, lalu kita bikin MVP dulu. Setelah bikin MVP, lalu kita kumpulkan datanya, bagaimana mekanisme pengumpulan data. Itu hasilnya kita pelajari, cari insight dari data yang kita dapatkan, baru kita belajar dari hasil insight tersebut dan kita terapkan ke produk kita. Tuh cara pelaksanaannya. Jadi idenya itu mulai dari belakang, pelaksanaannya dari depan, dibalik lagi gitu. Nah, dari tadi ngomongin MVP. MVP itu kan sebenarnya akronim dari Minimum Viable Product. Bahasa sederhananya, yaitu produk kamu dalam versi minimal, maksudnya mengandung value utama dari unique value proposition teman-teman, yang bisa dikembangkan dengan effort yang minimal. Effort ini bisa berupa biaya yang minimal, SDM yang minimal, waktu yang cepat yang minimal gitu. Tapi dengan effort yang minimal ini kita langsung udah mendapatkan insight atau feedback dari customer kita. Nah, bahasa kerennya kalau didefinisikan secara kompleks ya ini, the version of the product that enable a full turn of build, measure, learn loop. Nah, intinya MVP ini bisa kita gunakan untuk tadi mengukur ya, mendapatkan data dari insight-insight customer terhadap subjek eksperimen yang mau kita lakukan. Dan MVP ini bukan produk yang akhir, bukan, karena biasanya kita hanya bikin paling banter jadi prototype lah. Bahkan kita hanya bisa melakukan interview juga itu udah bilang bisa MVP gitu ya. Nah, ini cara mengukur progres dari sebuah startup. Dari mulai idenya ini udah terfokus atau belum gitu ya. Dari MVP-nya tentunya kita pengen membuat solusi yang cepat. Jadi kita coba dulu bikin prototipe-nya, atau coba dulu kita interview dulu customer-nya, atau kita simulasikan dulu manual gitu. Secara tanpa teknologi bahkan gitu. Lalu kita bisa mengukur, dari situ kita bisa belajar. Jadi namanya validated learning. Belajar dari hasil eksperimen. Nah, tipe-tipe MVP gitu ya, dari sisi product fidelity dulu gitu ya. Maksudnya semakin mendekati produk akhir, itu kita mulai dari bikin sketsa produk gitu ya. Dicoret-coret pakai pensil, pakai pulpen gitu. Habis itu jadilah paper mockup. Terus biasanya diterjemahin jadi wireframe design. Habis itu lakukan A/B testing, ya, bahkan bisa sampai coded prototype. Jadi prototype produk yang ya hampir jadi lah ya, cuman mungkin 50%, 60% gitu. Nah, dari sisi coverage, eh, tipe MVP yang paling rendah gitu ya untuk mendapatkan responden, yang pertama interview, karena kan kita harus lakukan one on one ya. Walaupun kita hire interviewer banyak gitu ya, ya terbatas. Dalam satu waktu hanya satu orang yang bisa diinterview. Kemudian kita bikin simulasi produk secara manual, itu namanya concierge. Nah, itu juga respondennya juga terbatas karena dilakukan oleh manusia gitu, secara manual gitu. Misal nih ya, kayak aplikasi printing otomatis gitu, dari desain kita upload terus di print. Nah, manualnya gimana? Ya desainnya kirim ke email gitu ya, nanti emailnya diterima operator kita, kemudian dia yang print, dia yang kirim hasil printannya ke customer. Itu benar-benar manual, jadi nggak ada aplikasi di situ. Atau terus kemudian lewat phone call, interview lewat phone call, atau lewat email atau Google Form, lewat AdWords, atau kita bikin video. Misalnya kita taruh contoh produk yang mau dikembangkan di Kickstarter ya, kita bikin videonya, demonya dan sebagainya, sehingga customer ada kebayang bentuknya kayak gimana, fungsinya bagaimana, prosesnya gimana, mereka bisa kasih feedback di situ. Nah, ide besar ini sebenarnya kan tertuang dalam Lean Startup ya. Tujuannya sih yang satu untuk meminimalkan resiko dari inovasi yang mau kita bikin. Jangan sampai udah capek-capek, resource yang kebuang udah banyak, taunya nggak tervalidasi, akhirnya gagal bisnisnya. Dan ini cara untuk memvalidasi ide yang cepat ya.
Dan secara konsep ya, prinsip dari startup rata-rata ya fail fast ya, sering cepat gagalnya tapi sukses juga untuk bangkit, untuk belajar dari kesalahan. Dan juga kita pengen menemukan hipotesis atau asumsi yang salah, yang awalnya kita bikin di value proposition kita, kemudian setelah melakukan eksperimen kita tahu di mana yang harus diperbaiki ternyata, atau salah hipotesisnya, akhirnya harus di pivot dan sebagainya. Nah, kita mulai dari asumsi-asumsi hipotesis yang paling berisiko terhadap bisnis, yang impact-nya paling gede. Misalnya, ya tadi nggak solve problemnya customer atau pain-nya customer gitu. Dan kita selalu belajar dari hasil eksperimen ini. Nah, apabila hasil interview bersama customer itu biasanya kita dapatkan feedback berupa ide yang tervalidasi. Istilahnya dia itu setuju dengan ide produk kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu. Nah, istilahnya udah satu frekuensi nih gitu ya. Dia ngalamin itu, kita juga berpikir seperti itu. Dan bahkan kita mendapatkan insight-insight yang dulu kita nggak kepikiran. Dia nambahin ide-ide seperti ini, nah itu bisa kita kumpulkan dulu. Semakin banyak orang yang setuju dengan ide yang sama, ya itu kita jadiin prioritas yang lebih tinggi. Nah, ini baru sampai tahap validasi problem atau validasi target customer gitu. Itu masih kita bilang fase eksplorasi dengan melakukan interview. Selanjutnya, berarti kan kita siapkan solusinya gitu ya. Caranya gimana? Jadi ada 3 cara. Bisa melalui pitch, dilanjutkan dengan concierge, dilanjutkan dengan membuat prototype produk ya. Atau ada teknik yang namanya Wizard of Oz. Nah, dari fase awal sampai fase prototype itu akan semakin banyak eksperimen yang bisa kita lakukan. Harapannya semakin banyak juga kita belajar dari kesalahan, banyak belajar dari insight customer, dan sumber daya yang kita keluarkan secara biaya SDM pun akan meningkat. Tapi ya value yang kita dapat sesuai dengan cost yang kita keluarkan. Jadi it's okay lah gitu kan. Daripada langsung bikin prototype tapi belum tahu feedback dari customer, pas launch gagal. Nah, itu lebih repot ya. Jadi meminimalkan resiko di sini kata kuncinya. Nah, kenapa perlu validasi solusi? Ya jelas, tadi kan baru dengar masalahnya dari customer. Sekarang kita mau mastiin bentuk solusi kita ini udah klop belum dengan yang ada yang di pikiran customer gitu ya. Nah, contoh ini gambarannya ya. Customer nggak pengen kehujanan, kepanasan, ya udah value-nya itu adalah itu. Bagaimana menghindari kepanasan, kehujanan. Nah, kita bikin solusinya ya entah pakai payung atau topi uh, yang trendy atau apa, kan banyak alternatif solusinya. Nah, yang paling mengena sama target customer kita apa gitu kan. Mungkin kalau cewek biasa pakai apa? Pakai payung gitu. Kalau laki-laki lebih seneng mungkin pakai topi atau pakai apalah yang nggak terlalu mengganggu pegangan gitu ya, mungkin bisa dipakai ambil naik motor juga gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang tipe eksperimen yang kedua, kita lanjut ke validasi solusi. Yang pertama melalui pitch atau kita presentasi singkat lah, melalui tatap muka atau lewat video conference gitu, atau one on one atau one to many people gitu ya. Bisa lewat landing page, bisa lewat mockup prototype. Tapi rata-rata pitching ini ya kita present ke customer. Nah, istilahnya kita mempresentasikan barang yang belum ada. Jadi istilahnya di sini kadang-kadang yang dilihat juga bagaimana kita meyakinkan customer. Jadi dia lihat juga siapa yang membawakan, nggak cuma produk yang dibawakan. Seberapa dalam dia memahami problemnya customer, seberapa dalam dia bisa menghasilkan sebuah solusi gitu ya. Disitulah terbentuknya keyakinan orang gitu, dan seberapa jauh dia bisa realisasikan dengan memikirkannya lebih jauh gitu, mungkin dari segala aspek, dari sisi fungsi, dari sisi
kompetitor, dari sisi pendanaan dan sebagainya, semua dia udah pikirkan sangat jauh. Nah, biasanya disitulah timbul trust gitu ya. Nah, kalau pitch melalui landing page ini sebenarnya yang paling paling rendah menurut saya, karena kan orang juga kadang-kadang buka landing skip ya, nggak terlalu dilihat lama gitu ya. Biasanya dilihat dari video, kalau nggak memang langsung di pitch sama foundernya gitu ya. Tapi intinya untuk kalau menggunakan landing page, bagaimana kita bikin halaman yang simple, yang secara singkat bisa menjelaskan manfaat dari value dari produk kita atau jasa kita, dan bisa dengan cepat mengkonversi customer kita dari tidak paham menjadi paham. Nah, itu sih key-nya di situ. Nah, ini contohnya gini. Mungkin ada ilustrasinya berupa gambar, berupa video, atau mungkin sekarang animated gitu ya. Terus ada pesan UVV, Unique Value Proposition-nya. Intinya apa? Manfaat dari produknya itu apa gitu. Kemudian ada call to action. Actionnya apa nih? Apakah trial, apakah sign up untuk register user baru, atau langsung freemium, dia bisa langsung download dan coba gitu ya. Ada action yang dilakukan setelah dia bisa memahami produk ini. Nah, ini contoh juga landing page seperti ini. Ya, ini beberapa contohnya. Jadi ya kalau bisa sih jangan terlalu banyak scroll, terus ya kalau bisa kebuka di awal langsung dia menuangkan semua di situ dengan singkat, padat, jelas. Nah, kita juga di situ mengenal namanya konversi dan currency. Konversi itu bagaimana? Intinya dia ingin kita nge-push customer itu untuk melakukan action selanjutnya. Action selanjutnya itu yang mengarah dia untuk membeli produk, intinya sih seperti itu. Berarti kan langkahnya kan orang dari mulai melihat produk, memahami produk, habis itu mungkin dia daftar atau trial, sampai akhirnya dibayar gitu kan. Nah, itu proses konversi. Nah, action-action yang diambil dalam setiap stepnya, yaitu bisa kita bilang currency. Jadi ada yang dia tukarkan untuk semakin dia mendekati ke pembelian tersebut. Jadi kan dia menukarkan waktunya, pikirannya untuk memahami produk sampai akhirnya dia mau memutuskan untuk membeli. Nah, yang lalu kita belajar menggunakan Javelin Board ya untuk merecord eksperimen kita. Nah, kita lihat di baris yang pertama ya gitu, kita pilih customer yang segmennya sudah kita validasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah problem yang sudah tervalidasi. Nah, dua tahap ini adalah yang sudah kita lakukan melalui interview. Selanjutnya, konsep solusi yang kita bikin apa? Nah, kita tuangkan di baris ketiga. Kemudian manfaatnya dalam bentuk unique value proposition ya, dari mulai manfaatnya, reason to believe-nya, target customer itu ditulis di baris keempat. Selanjutnya, kemudian metodenya, metode yang kita gunakan untuk melakukan eksperimen. Tadi kan ada pitching, ada concierge, ada prototyping atau Wizard of Oz. Nah, tulis itu. Terus kriteria suksesnya. Nah, ini kan tergantung konversi yang berhasil dilakukan. Artinya apa? X per Y, di mana X ini adalah calon pelanggan yang akhirnya melakukan konversi. Misalnya berapa orang yang melakukan sign up, dibagi dengan semua orang yang membuka landing page. Ya mungkin yang membuka landing page 100, yang sign up 50, berarti kan 50% sukses kriterianya gitu. Tapi perlu diperdalam lagi apakah memang ini target customer kita atau orang numpang lewat aja. Jadi itu kan juga perlu diketahui. Makanya untuk melakukan eksperimen, pastikan orang-orang yang diundang ini adalah untuk mencoba produk awal kita, orang yang memang sesuai target customer kita, segmennya. Kalau orang yang istilahnya yang emang nggak ada hubungannya dengan value proposition produk kita, tentunya itu jadi data outlier, itu akan mengganggu nanti hasil analisa kita di akhir gitu. Ada istilah pre-sale speech. Nah, ini biasanya kita menggunakan platform crowdfunding kayak Kickstarter ya.
Ini currency-nya sangat tinggi ya, karena orang dari awal hanya melihat dari landing page-nya aja udah sampai mau bantu funding di awal. Biasanya produk hardware yang biaya produksi atau minimum quantity-nya harus dipenuhi di awal, nah dia butuh banget tuh pre-sales pitch seperti ini gitu. Kalau software mungkin kita bisa minimalisasi biaya, tapi kalau hardware tuh memang agak special case ya, karena biasanya untuk produksi itu si pembuat cetakannya atau pembuat board elektroniknya itu biasanya menerapkan minimum pesanan gitu. Nah, pengujian landing page ini ada beberapa aspek yang harus dicek. Yang pertama, kualitas kalimat yang menjelaskan produk tadi ya. Bagaimana dalam waktu singkat customer itu ngelihat dia langsung paham. Nah, biasanya kasih waktu lah setengah menit atau berapa detik. Apakah dia langsung paham atau malah bahasanya terlalu kompleks atau terlalu ribet gitu ya, sehingga dia nggak dapet ya, maknanya gitu. Contoh mungkin customer Indonesia gitu Pak, tapi pakai istilah awan gitu kan. Penyimpanan data di atas awan. Ya kita kasih ke tetangga pada bingung kan, data taruh di awan. Itu sampai 1 jam juga itu nggak paham gitu. Ya mungkin pakai cara-cara yang lebih mudah gitu ya. Misalnya menyimpan data Anda dengan mudah di data center yang terpercaya gitu ya. Mungkin cloud belum dipahamin, tapi data center mungkin paham gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya, apakah setelah dia udah paham dengan UEV kita, dia melakukan action untuk sign up atau trial atau download apps-nya gitu ya. Apakah mudah dijangkau gitu button-button ini dalam satu landing page itu mudah dicari, mudah diklik, dan intuitif. Jangan sampai button tapi direpresentasikan ke dalam link tapi linknya tidak ada warnanya gitu. Jadi dikira teks akan sulit gitu ya. Banyak tools ya untuk membuat landing page, nggak harus paham HTML, CSS kayak gitu ya. Ada Launchrock, Instapage, Unbound, Leadpage, dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah ini ya bagaimana desain landing page-mu. Ini perlu dijawab teman-teman sebelum membuat landing page. UEV-nya apa, kalimatnya apa, deskripsinya apa, ilustrasi, gambar, animasinya apa, call to action-nya apa, currency apa yang diterapkan. Oke, kita masuk ke eksperimen selanjutnya yaitu concierge. Ini yang saya bilang, jadi kita kadang-kadang nggak harus bikin produknya jadi prototype dulu ya, kita simulasiin dulu manual. Supaya kita mastiin bahwa ini yang dibutuhin customer gitu ya. Contohnya dengan menggunakan layanan personal yang dilakukan secara manual kepada pelanggan untuk melakukan jobnya customer, untuk nyelesain masalahnya customer gitu ya. Dan ini bisa dibarengin juga dengan Wizard of Oz. Ya sampai kita bikin prototype, ya itu bisa dibilang juga concierge gitu ya. Nah di sini harapannya learningnya kita bisa lebih banyak karena bentuk dari solusi yang kita mau wujudkan semakin jelas, tapi dengan effort yang minimum. Nah, pertanyaannya kenapa sih concierge mas? Oh ini tim saya udah bisa coding semua kok gitu. Atau tim saya udah bisa produksi semua tanpa harus kita simulasikan. Ya intinya biayanya ini rendah. Terus efisiensinya ya mungkin rendah. Tapi intinya di sini pembelajaran yang kita dapat itu akan tinggi, cepat. Interaksi dengan customernya juga tinggi. Fleksibilitasnya kalau ada yang tidak sesuai bisa dituning-tuning tanpa harus nunggu codingnya selesai kayak gitu ya. Tapi intinya tadi, semakin cepat kita mensimulasikan, semakin paham customer dengan manfaat produk kita. Nah, itu kita lakukan secara manual dulu. Nah, yang kalau udah sampai tahap concierge berarti kan tadi tahap interview itu udah selesai ya, udah validasi problem, validasi customer, kemudian kita sudah validasi solusi awal dengan cara manual gitu ya. Dan di sini harapannya kita bisa tahu bagian mana dari produk kita yang kira-kira bisa jadi penghasil revenue buat kita gitu ya. Misal produknya emang gratis gitu ya, tapi dengan banyaknya customer, wah kita bisa ngiklan gitu ya. Dan kita perlu cek juga iklan seperti apa yang tidak mengganggu customer, jangan sampai dengan fitur iklan ini malah pada pergi gitu ya.
Atau juga kita bisa menetapkan prioritas dari fitur-fitur yang mau dikembangkan pertama kali. Misal nih kalau kita bikin sosial media jenis baru di dunia VR gitu ya. Apa sih yang pertama mereka harapkan dari sosial media VR gitu? Ya bukan pasang status kayak di sosial media Facebook, Twitter dan sebagainya. Dia bilang mah itu mah udah ada, bosen juga, nggak menarik. Berarti apa? Nah, ternyata dia pengen mungkin interaksi seperti di dunia nyata, ketemu orang. Nah, dia bisa ngobrol dengan orang asing dengan bahasa yang sama. Ya mungkin ada auto translator. Oh, itu jadi prioritas supaya bisa saling berkomunikasi walaupun beda negara, beda ras, beda bahasa gitu ya. Itu jadi penting karena sosialisasinya akan semakin mudah di dalam sosial media berbasis VR tersebut. Atau ya disediakan media translator yang built-in gitu ya. Atau otomatis suaranya bisa ditranslate ke bahasa lokal kita. Ya, seperti itulah. Itu bisa dilakukan mungkin awalnya kita hire translator gitu ya. Begitu ada customer yang ngetik apa dan translate langsung gitu. Itu kan concierge, jadi masih manual, ada translatornya di sebelahnya gitu. Cuman dari situ sudah bisa uh, membantu customer melihat value dari produk kita. Nah, contoh Zappos. Zappos kan ya e-commerce yang jualan sepatu. Dulu sebelum jadi apps, ya dia tuh datang ke toko sepatu, izin sama tukang apa penjualnya itu untuk foto-foto barangnya gitu ya. Kemudian dia pasang di CMS gitu, terserah WordPress atau apa dia pasang, dia sebarin ke calon customernya kan, calon customernya oh suka nih kayak gini, ya udah nanti COD ketemuan dia beli gitu. Tapi minimal itu belum jadi apps, tapi udah bisa mensimulasikan bagaimana nanti final produk kita berjalan gitu. Effortnya memang gede, banyak nge-hire orang kan untuk motoin foto sepatu di toko-toko, habis itu COD-an gitu. Tapi langsung dapat feedback cepet tanpa harus nunggu produknya jadi. Nah, harapannya yang didapat dari proses concierge ini ada dua elemen. Dari sisi customer, kita bisa tahu siapa sesungguhnya yang menjadi target customer kita, jumlahnya besar nggak, banyak nggak. Ya sebenarnya kalau jumlah customernya sedikit tapi margin per customernya besar sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Mungkin kita main di niche market ya nggak masalah gitu. Apa yang jadi perhatian mereka? Ini maksudnya prioritas dari manfaat atau fitur yang mau kita bikin. Biasanya nanti mereka akan tentukan, oh ini yang paling penting ya, itu nggak usah penting, komen-komen nggak usah lah, yang penting orang bisa lihat barang dulu, terus bisa pegang barangnya, bisa dikembalikan kalau barang yang nggak sesuai gitu ya. Terus perilakunya, behaviornya dia terhadap pelayanan kita, terus mereka puas nggak kalau ada pelayanan kayak gini, dan yang paling penting mereka mau bayar nggak, jangan-jangan selama gratis aja, selama masih ada eh, kupon gitu atau potongan diskon, begitu itu dia cabut gitu ya. Itu kan perlu divalidasi juga. Dari sisi solusi produk yang kita mau bikin, apakah solusi kita ini benar-benar penting jadi primary needs atau cuma ya komplementer atau tambahan gitu, tidak terlalu penting. Nah, kita tahu jadi posisi produk kita gitu. Terus value apa yang paling penting, manfaat yang benar-benar dicari dari customer terhadap produk kita. Dari value itu kan baru kita jabarkan, oh fitur ini berarti yang berkesesuaian gitu, yang lain-lain bisa jadi prioritas akhir dan mungkin nggak perlu di develop. Dan apakah yang tadi udah secara concert dilakukan secara manual oleh staff, oleh tim manusia gitu ya, itu bisa diotomatisasi oleh aplikasi atau oleh hardware dan semacamnya. Nah, tadi kita udah lakukan ya proses cycle seperti ini. Kita bikin MVP-nya, kemudian media yang kita gunakan apa, mobile app kah, web kah, atau ada hardware tertentu kah gitu ya. Terus kemudian apa kriteria keberhasilannya, kita semacam bikin key indicator kesuksesan dari MVP kita measure hasil eksperimen kita,
lalu kita belajar dari insight yang kita dapatkan dari data yang sudah kita kumpulkan. Hipotesanya nanti tervalidasi di situ ya. Nah, ini perencanaan concierge kayak gini. Kita bikin web portal untuk perencanaan resepsi pernikahan. Value utamanya orang kan biasanya pengen tahu alokasi pengeluarannya bakal berapa, sama milihin vendor nih buat dekor, buat busana, buat makeup dan sebagainya gitu. Concierge-nya apa? Ya udah manual, ada orang-orang ini yang khusus sebagai konsultan anggaran pernikahan. Ada konsultan pemilihan vendor dekor, vendor makeup artist, vendor eh, makanan dan sebagainya gitu, cateringnya. Nanti detail prosesnya tinggal ditulis gitu ya, seperti apa. Nah ini tadi ya, rencana ini intinya untuk menguji value proposition juga, walaupun ini sebenarnya sudah diuji melalui interview. Tapi kan dengan kita mengetes secara manual langsung ke pelanggan, itu makin yakin kita gitu ya. Terus kita juga bikin urutan proses gitu ya. Jadi inputnya apa yang didapat dari pelanggan, medianya apa. Contohnya tadi Pak, portal kan, supaya cepat bikin portalnya, supaya ada form yang bisa diisi, pakai apa ya? Pakai Google Form juga jadi gitu. Atau pakai website builder, atau pakai CMS, WordPress atau Joomla, bisa nggak masalah. Terus aktivitas masing-masing tim yang dilibatkan di concierge ini, kasih tugas-tugasnya apa, orangnya siapa aja, dan output yang dihasilkan tim untuk pelanggan apa. Misal tadi konsultan eh, pemilihan vendor, ya udah dia bikin apa, kayak daftar vendor yang paling murah, daftar vendor yang paling bagus, ya tergantung perspektif yang dipilih oleh customer gitu. Ada yang nggak peduli soal harga, tapi yang penting kualitas. Ada yang sangat sensitif terhadap harga, ya udah diurutkan berdasarkan harga. Ada yang sensitif terhadap popularitas atau rekomendasi dari orang-orang lain gitu. Itu juga. Nah, itu output yang dihasilkan oleh tim kita yang nantinya akan digantungkan mungkin oleh produk atau oleh aplikasi atau oleh hardware tertentu gitu ya. Nah, feedbacknya setelah kita lakukan simulasi, itu semua didata, dicatat, dan diinput ke, ya terserah, mau ditaruh Excel, mau ditaruh survei atau database. Yang jelas nanti bisa diolah untuk diperoleh insight-nya. Dan ini yang terakhir adalah tipe eksperimen keempat, yaitu Wizard of Oz. Bahasa simpel saya sih prototyping lah ya, gitu ya. Prototyping gak harus ngoding langsung gitu, bisa juga pakai produk-produk yang similar sama yang kita mau bikin gitu. Cuma nanti kita perlu tambahkan effort-effort manual untuk menambahkan fitur-fitur yang mungkin belum ada di produk existing. Misal gitu ya, misal kita bikin produk chatting untuk konsultasi otomotif gitu, atau konsultasi kendaraan gitu ya. Nah, untuk chatting ya mungkin bisa manual gitu, jadi istilahnya belum dibalas oleh chatbot. Tapi untuk datanya yang kita butuhkan dari mobilnya gitu ya, mungkin kita bisa pakai reader gitu ya, untuk ngebaca data-data mesin gitu ya. Itu kan udah ada interface untuk ngebaca data dari kendaraan yang udah menggunakan elektronik ya. ILM 7 berapa gitu saya lupa. OBD namanya. Ya, itu toolsnya OBD. Itu dicolok, nanti datanya kita dapat. Nah, itu istilahnya tools itu udah bisa dibeli di toko online atau di mana, di bengkel. Nah, dicolok ke situ, datanya langsung bisa di-sync, dikirim mungkin lewat WhatsApp, email gitu. Lalu dia ngechat ke operator, ini mobil saya bermasalah nih, mungkin endut-endutan atau cepat panas dan sebagainya. Ini data dari mobil saya kirim gitu. Itu manual kan? Nah, itu dibilang Wizard of Oz. Mungkin nanti final produknya nggak seperti itu. Jadi udah berupa device yang ada OBD-nya, tapi ada modul Wi-Fi-nya dan aplikasinya yang sudah langsung bisa connect ke HP kita. Begitu dicolok, langsung dia bisa ngupload datanya ke server kita. Langsung nanti yang
ngubungin pertama adalah chatbot kita yang mungkin bisa koneksi ke multi channel, WhatsApp atau ke Telegram dan sebagainya. Senyamannya customer lah ngobrol di platform apa. Lalu otomatis si botnya bisa tahu, oh ini data dari mobil kamu ya. Soalnya ini kan device kamu udah terdaftar berdasarkan ID kamu gitu. Saya lihat problem mobil kamu seperti ini, coba bawa ke bengkel, dicek mesinnya atau apanya gitu. Nah, itu produk akhirnya kan bakal kompleks, bakal canggih, bakal ngeluarin energi banyak untuk mewujudkan itu gitu ya. Tapi bisa kita bikin prototipenya dan dicampur dengan effort manual untuk mensimulasikannya gitu. Nah, dari situ harapannya ya udah cocok kan nih sama customer gitu. Kalau di situ aja udah nggak cocok, ya nggak usah diwujudin. Daripada keluar uang untuk bayar programmer, bayar license software, beli hardware ini itu. Sayang kan uangnya, mending buat sodako. Oke, ini contoh lagi dulu ada startup namanya Yes Boss, inget gak? Dulu kita pikirkan di belakangnya ada bot. Nah, awalnya mereka kembangkan itu ada operator manual yang menerima chat-chatnya para customernya ini. Contohnya, bos, ingetin ya besok mau meeting jam 10 dengan PTA gitu. Terus yang jawab operatornya, siap, siap bapak gitu, sudah tersimpan. Nah dia catat sendiri manual pakai to-do list gitu di kalender dia. Besok pagi dia ketik lagi, pak jangan lupa jam 10 ada meeting gitu. Padahal orang tuh manusia di belakangnya, tapi mungkin customernya pikir, wih keren ya, cakep ya gitu. Pada belakangnya operatornya manusia gitu. Tapi pas diwujudkan sebenarnya ya beneran dia ada chatbotnya, ada NLP, AI-nya di belakang gitu ya. Nah, dulu awalnya ya mungkin dia pakai CMS gitu untuk interface-nya, plugin-nya juga bawaan dari CMS-nya, ada form-formnya. Nah, manual work-nya itu ya unique value-nya tadi si operator itu yang jawab-jawab. Nah, rencana bikin Wizard of Oz ya intinya fitur-fiturnya yang mau diakses oleh pelanggan itu perlu dibikin. Teknologinya apa, terus proses manual yang dilakukan tim apa. Mirip sih kayak concierge karena Wizard of Oz ini bisa jadi bagian dari fase concierge sebenarnya. Oke, semoga ini episode yang bisa membuka teman-teman untuk lebih apa ya orang bilang hati-hati lah dalam melangkah gitu. Memang orang bilang ya kita boleh sering salah gitu ya, salah gagal berulang-ulang. Tapi intinya apa? Jangan gagal berulang-ulang di kesalahan yang sama. Nah, orang lain sudah melakukan kegagalan yang mendahului kita. Ada baiknya secara wise kita belajar dari mereka. Ya gunakan tools-tools pendekatan seperti ini sehingga kita nggak nyemplung ke lubang yang sama gitu. Istilahnya bisa meminimalkan resiko kita. Resiko kehilangan uang, resiko udah kehilangan kepercayaan, resiko ya sakit hati juga, resiko kehilangan teman mungkin yang di-hire jadi tim kamu gitu kan. Nah, harapannya ya ini akan membantu teman-teman melalui proses yang lebih apa ya, lebih terstruktur, lebih terukur sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki ke depannya. Jadi nggak salah juga sih bikin startup, bikin produk, dapat ide langsung jadiin prototype, langsung publish. Ya monggo kalau memang punya tim yang dengan kemampuan seperti itu dan kita bisa lakukan efisiensi dengan baik, why not? Tapi secara umum kan punya tim yang seperti itu ya nggak banyak gitu ya. Jadi ini step-step yang bisa dilakukan secara umum gitu ya. Ya saya pribadi kebanyakan sih memang beberapa step saya loncatin kita langsung ke concierge gitu. Jadi kita bikin prototype dengan minimum fitur, tapi fitur ini adalah uniqueness yang paling utama dari produk kita, manfaat yang paling utama dari produk kita. Langsung kasih tes ke teman-teman yang kita lihat ini target customer kita gitu. Trial dicobain, nah mereka jadi kayak apa ya early adopter gitu. Nah orang ini juga yang valuable yang ngasih masukan kita di awal sehingga kita langsung tuning produk kita sambil ngembangin versi awal sampai matang banget.
dan bahkan mereka kadang-kadang bersedia untuk menjadi customer pertama, tapi ya mungkin minta diskon dong, gua kan first customer lo, kasih insight ke lo, ya nggak masalah. Nama juga first customer, insya Allah bisa bawa customer-customer baru yang lebih banyak, lebih berkah gitu ya. Nah, di titik ini saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang bisa ngikutin secara full ya, mulai dari fase ideasi, kemudian membentuk value proposition, menentukan manfaat, problem yang mau di-solve dengan produk teman-teman, lalu kita membuat model bisnisnya, kita berpikir bagaimana mewujudkan produk kita dengan memikirkan semua aspek yang dibutuhkan. Dari sisi keuangan, dari sisi partner, dari sisi channel, dari sisi value proposition dan sebagainya gitu. Dipikirin semua, lanjut kita memvalidasi apakah ide kita memang benar-benar dibutuhkan customer gitu ya. Dan terakhir kita validasi apakah solusi kita ini udah sesuai juga dengan harapan customer. Habis itu ya monggo diwujudkan, direalisasikan jadi produk yang benar-benar bisa digunakan. Banyak orang bilang eksekusi adalah nomor satu. Memang benar, kadang-kadang kita udah lakukan semua proses ini dengan baik, ternyata eksekusinya ada aja gitu ya, kurang lancar, kurang sukses, kurang dana, ternyata SDM-nya kurang mampu. Itu balik lagi ke teman-teman, seberapa yakin dengan resource yang dimiliki untuk mewujudkan itu. Teman-teman yang bisa jawab sendiri. Tapi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk bangkit dari kegagalan. Saya tunggu produknya teman-teman, tulis di komen bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.